Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya mana? Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa hadir secara Zoom dalam acara sesi perkuliahan materi pekan ke-6 ya dengan judul genetika bakteri. Adapun untuk materi berupa video sudah saya sharekan ya. Jadi harapannya sudah disimak dan sudah dicatat ya poin-poin pentingnya seperti apa. Nanti itu akan menjadi bahan mahasiswa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ya. Karena ini sekali lagi sebagai penilaian keaktifan ya bagi mahasiswa dalam perkuliahan. Baik, sebagai pengantarnya bahwasannya semua atau seluruh makhluk hidup ya dikatakan sebagai makhluk hidup atau digolongkan sebagai makhluk hidup itu harus memiliki beberapa karakteristik yang memang itu sifatnya mutlak atau wajib ada gitu ya. Nah, salah satunya adalah genetik. Karena dengan genetik ini yang meyakinkan bahwasannya proses metabolisme di dalam makhluk hidup tersebut itu berjalan ya, yang arahnya bisa untuk pertumbuhan ya, bisa untuk reproduksi, bisa untuk proses-proses yang lainnya ya yang menunjang dalam pertumbuhan. Nah, genetika ini menjadi bagian penting dalam suatu makhluk hidupnya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jadi di sini dipersilahkan ya siapa yang akan menjawab terlebih dahulu berkenaan dengan apa itu genetika ya. Jadi dengan begitu kita akan mudah memahami ya pengertian dari genetika bakteri. Karena sebetulnya istilah genetika itu sesuatu yang umum ya, berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Tetapi nanti kita bisa fokuskan setelah tahu pengertian genetika itu apa, nanti kita fokuskan ke bakterinya. Oke, di sini saya coba lihat yang sudah resen ya. Atas nama Ratih Marlina. Ada Ratih Marlina? Ada Ibu. Silakan Ratih kalau ingin menjelaskan apa itu genetika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu genetika. Genetika adalah cabang biologi yang dimana genetika itu mempelajari tentang gen dan peranannya dalam pewarisan sifat atau kondisi tertentu dari generasi ke generasi. Baik, Ibu sudah. Oke, baik. Satu lagi saya persilahkan di sini ada Sevira. Silakan Sevira. Genetik itu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana informasi genetik diteruskan dan berubah dalam bakteri dan genetik yang dikhususkan untuk mempelajari gen bakteri. Sudah, Bu. Oke. Baik, sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi itu sudah mulai menunjukkan ya pemahaman berkenaan dengan apa itu genetika. Ya, saya yakin sekarang ini kan sudah zaman teknologi ya, artinya kapanpun dimanapun kita bisa mengakses ya selama kuotanya ada. Nah, itu yang menjadi alasan ya. Jadi kalau kuotanya ada, aman ya kita bisa akses. Nah, kalau untuk sesi diskusi saya bebaskan ya. Artinya siapapun di antara kalian ketika ingin mencari jawaban itu di internet itu dipersilahkan. Yang penting masih nyambung ya. Nyambung dengan apa yang ditanyakan. Baik.
Oke. Nah, pengertian dari genetika tadi sudah menyebutkan istilah pewarisan ya, atau dikatakan hereditas. Itu sudah benar ya. Jadi genetika itu nanti kita akan banyak berbicara berkenaan dengan bidang keilmuan yang itu berkaitan dengan faktor keturunan. Karena di sini genetika bakteri ya berarti fokusnya pada bakteri. Kalau dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, bakteri itu memiliki karakteristik yang lebih simple atau yang sederhana ya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Contoh dari yang sudah dipelajari di bab sebelumnya ya untuk pertumbuhan dan reproduksi, kita tahu bahwasanya bakteri itu tidak ribet ya dalam proses pertumbuhannya, dengan proses reproduksinya. Dengan hanya mengandalkan tubuhnya saja pun itu bisa ada generasi yang bisa dihasilkan ya, dari 1 bisa jadi 2. Nah, itulah pertumbuhan atau reproduksi secara biner. Nah, namun secara umumnya kita harus paham dulu ya. Jadi genetika itu memang kompleks sekali yang dipelajari, dari pewarisan sifatnya ya, yang dimana di dalamnya itu meliputi hal-hal atau istilah-istilah yang ada kaitannya dalam proses hereditas itu sendiri. Misal, apa itu gen? Nah, itu nanti akan dipelajari di sini. Ya, kita sering mendengar istilah gen, tapi kita di antara kita masih bingung mengartikan apa itu gen. Bedanya dengan materi genetik apa? Nah, itu ya. Jadi istilahnya kalian harus bisa menempatkan ya masing-masing pengertiannya seperti apa. Nah, kemudian setelah tahu pengertian apa itu gen ya. Nah, kita di awal sudah menyebutkan bahwasanya hereditas itu menjadi faktor keturunan. Nah, bagaimana gen ini terlibat dalam proses tersebut? Ya, dalam hal ini gen itu bisa melakukan tugasnya membawa informasi genetik. Ya, kenapa dikatakan demikian? Ya, contoh itu tadi bakteri yang melakukan proses pembelahan biner, di mana hasil anakannya itu akan memberikan sifat yang sama dengan induknya atau dengan bakteri sebelumnya. Ya karena bakterinya itu hanya 1, ya berarti plek ketiplek gitu ya, sama persis gitu. Tapi kalau ini dikaitkan dengan manusia atau hewan yang sifatnya sudah kompleks atau tipe selnya adalah eukariot ya, makroseluler. Jadi istilahnya ada perpaduan antara 2 induk ya, laki-laki dan perempuan kalau itu manusia. Kalau hewan berarti jantan dan betina. Nah, bagaimana cara gen ini membawa informasi genetik tersebut? Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita amati secara langsung, tentunya ini akan sulit. Namun bisa dipelajari, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa gen itu mampu membawa informasi genetik ya, lalu bagaimana mengekspresikan informasi tersebut di dalam suatu organisme sehingga tubuh kita itu bisa menerima informasi tersebut. Ini kan ada komunikasi di antara sel ya. Jadi komunikasi itu wajib dilakukan dan wajib berjalan dengan baik di dalam tubuh kita. Karena kalau sampai tidak berjalan dengan baik, pasti ada yang namanya miskomunikasi. Makanya pentingnya sel-sel tubuh kita berkomunikasi itu salah satunya itu terlibat dalam proses hereditas. Nah, ini relate dengan materi Anfisman ya, bahwasanya kan di dalam tubuh kita ini harus ada koordinasi yang baik dari satu sel dengan sel yang lain, jaringan satu dengan jaringan lain, organ satu dengan organ yang lain. Nah, ini keilmuan itu tidaklah terkotak-kotak ya. Artinya satu ilmu dengan ilmu yang lain itu ada kaitannya dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, inilah pengertian dari ilmu genetika ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi sifat genetik bakteri? Ya, tentunya ada faktor-faktor yang sangat menentukan karakteristik bakteri yang nantinya akan muncul. Nah, apa saja di antaranya? Nah, itu nanti bisa dijelaskan. Di sini yang sudah raise hand, saya lihat dulu ya. Saya cek dulu nih nama-nama yang mungkin belum pernah saya panggil.
Tapi yang sudah raise hand ya. Coba di sini ada Ananda Setiawati. Mana Ananda Setiawati? Ada, Bu. Ya. Kemudian yang kedua ada Jessica. Jessica ada? Ada, Bu. Ya, silakan dimulai dari Ananda untuk bisa memberikan penjelasan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk sifat-sifat bakteri itu dipengaruhi oleh dua faktor, Bu. Yang pertama dari faktor yang dipengaruhi oleh sifat gennya, yang kedua itu dari lingkungan di sekitar tempat hidup. Untuk yang di sifat gen itu ada kromosom yang disebut itu gen notif. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan di sekitar tempat hidupnya, yaitu yang disebut dengan fenotif. Itu sifat bakteri yang terlihat kalau untuk yang di faktor lingkungan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan dilanjut Jessica. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri, perubahan faktor-faktor itu yaitu pada umumnya sangat dipengaruhi sama asupan nutrisi, suhu juga, nutrisi, kondisi fisik, sama lingkungan. Itu juga perubahan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan sifat bentuk secara morfologi dan cara kerja secara fisiologi. Udah, Bu. Baik, sebetulnya yang dijelaskan tadi hampir sama ya dengan manusia, dengan hewan ya. Karena sebetulnya ini menjadi karakteristik umum ya dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi genetika suatu makhluk hidup. Nah, ada faktor-faktor yang memang menjadi pengaruh ya, yang bisa mempengaruhi ya genetika pada makhluk hidup ya, salah satunya pada bakteri, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Kalau internal ya kaitannya dengan apa yang ada di dalam tubuhnya ya, bahwasanya dalam tubuhnya itu kan memiliki materi genetik yang itu berupa kromosom ya, tersusun dari DNA di mana itu menjadi sifat-sifat yang nantinya bisa diinformasikan ya kepada keturunannya sehingga nantinya akan memiliki sifat yang mirip atau sama kalau memang itu kaitannya dengan reproduksi bakteri ya. Namun dalam hal ini ternyata sifat bakteri itu tidak hanya dipengaruhi secara internal saja, namun ternyata bisa dipengaruhi faktor lingkungan. Ya, apa saja yang menyebabkannya? Yang dari faktor lingkungan, dari suhu, dari udara, dari nutrisi yang tersedia, ya, bahkan adanya perlakuan atau treatment antibiotik itu pun juga memberikan pengaruh terhadap genetikanya. Nah, ini seringkali terdengar ya, gunakan antibiotik dengan tepat misalkan. Nah, ini kenapa itu menjadi slogan yang memang harus gaung-gaungkan gitu ya. Karena dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu ternyata bisa mempengaruhi genetika bakteri. Yang artinya bukan membuat bakteri itu semakin lemah, tapi malah semakin kuat terhadap antibiotik tersebut. Ya. Jadi istilahnya ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama ya, bahwasanya memang setiap makhluk hidup itu tidak hanya dipengaruhi karena faktor di dalamnya, tetapi faktor di luarnya pun juga ikut berpengaruh. Ya, kalau pada manusia sih simpelnya dia memiliki sifat misalkan secara fisik ya kulitnya putih gitu ya. Tetapi karena dia berada di lingkungan yang mungkin sulit mendapatkan cuaca yang dingin ya, atau bisa dikatakan gersang, kemarau terus gitu ya, atau terpapar sinar matahari terus, itu pasti kulitnya menjadi bukan aslinya ya. Nah, itu maksudnya dia akan berubah terhadap lingkungannya. Tetapi sifat aslinya itu tidak akan berubah ya. Namun pada bakteri ternyata ada hal-hal yang membuat bakteri ini bisa mengalami perubahan yang begitu cepat. Satu, karena bakteri ini sifatnya adalah prokariot.
di mana inti selnya itu tidak memiliki membran, sehingga kestabilan materi genetiknya itu sangat rendah, gampang galau lah ya, gampang terganggu oleh lingkungan. Kalau pada makhluk hidup yang eukariot kan kokoh ya, jadi sulit untuk mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kalau bakteri ini tuh gampang sekali mengalami perubahan atau yang kita kenal sebagai mutasi. Karena selain itu juga materi genetik pada bakteri itu tidak memiliki kemampuan untuk membaca kesalahan ketika ada proses-proses yang tidak benar terjadi di dalam tubuhnya. Tapi kalau pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, itu ketika ada kesalahan di dalam tubuh kita dalam memaknai informasi yang diberikan, itu ada upaya untuk memperbaiki. Tapi kalau pada bakteri tidak ada. Itulah kenapa bakteri gampang sekali mengalami mutasi hanya karena contoh perlakuan penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya. Artinya itu akan membuat kesulitan bagi kita sendiri ya, karena bakteri ini mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan. Sehingga genetikanya ikut berubah gitu. Sehingga tidak peka lagi terhadap antibiotik. Nah, sifat-sifat bakteri tersebut ya itu disebabkan oleh sifat-sifat gen yang ada di dalam kromosom. Nah, ini kalau ngomongin kromosom, semua makhluk hidup pasti punya kromosom. Atau kita kenal sebagai materi genetik. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dari kromosom ini adalah jumlahnya. Ya, karena jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama persis. Kalau sama persis ya berarti dalam satu spesies yang sama. Ya, ini sama-sama manusia, sama-sama hewan, sama-sama tumbuhan gitu ya. Bahkan tumbuhan pun itu tergantung dari jenis tumbuhannya apa. Karena kromosom ini juga ditentukan jenis-jenis tumbuhannya. Tapi kalau pada manusia, jumlah kromosomnya itu sama. Jadi 46 jumlahnya. Jadi kalau sampai ada yang kurang dari 46 atau lebih dari 46, itu pasti akan mengalami kelainan yang kita kenal sebagai sindrom. Ya, misalkan ada kromosom nomor 21 itu mengalami kelainan, jumlahnya tidak normal, makanya disebut sebagai sindrom Down, yang itu akan berpengaruh terhadap kesehatannya, baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, ini berpengaruh terhadap materi genetik yang menginformasikan, yang nantinya akan menjadi faktor hereditas. Ya. Nah, kemudian setelah tahu bahwasannya faktor-faktor tersebut juga berpengaruh ya, baik secara internal maupun eksternal ya. Kalau internal itu kita sebut sebagai genotip ya. Kalau yang eksternal kita sebut sebagai fenotip ya. Nah, kemudian tadi kan ada istilah kromosom ya sebagai faktor pembawa sifat dari karakteristik suatu makhluk hidup gitu ya. Nah, sekarang apa itu kromosom ya, dan bagaimana karakteristik kromosom pada bakteri? Nah, ini menjadi pertanyaan selanjutnya ya, karena tadi kan menyinggung istilah kromosom di sini ya. Jadi sifat-sifat bakteri yang disebabkan oleh sifat-sifat gen yang terdapat di dalam kromosom disebut genotip ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu kromosom dan bagaimana karakteristik kromosom bakteri. Ya. Oke, saya hanya memanggil yang memang mengajukan raise hand ya, karena yang memang kelihatan gitu. Yang sudah mengajukan bisa diturunkan raise hand-nya nih, seperti Ananda kan sudah tadi, Jessica sudah ya, biar ketahuan siapa yang belum. Yang saya panggil yang pertama adalah Arina Ulfa. Nanti yang kedua Dwi Sekar Ayu. Arina Ulfa ada? Ada, Ibu. Oke. Yang kedua Dwi Sekar Ayu. Nanti setelah selesai menjawab bisa diturunkan ya raise hand-nya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan yang memang nggak ada yang menjawab lagi dan memang yang sudah menjawab mau menjawab, boleh disilahkan. Oke, silakan Arina Ulfa untuk menjawab pertanyaannya.
izin menjawab ya Bu. Untuk pengertian dari kromosom sendiri itu adalah struktur yang terdapat dalam sel dan menyimpan informasi genetik. Kromosom ini terdiri dari DNA yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memproduksi protein-protein yang diperlukan oleh sel. Setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang spesifik yang terdapat dalam setiap selnya. Kemudian untuk bagaimana karakteristik kromosom pada bakteri, Ya, kok macet? Arina Ulfa sudah selesai? Oke, dilanjut dulu ya. Dwi Sekar, silakan. Dwi Sekar ada? Bu, suaranya terdengar nggak? Iya, terdengar. Jadi kromosom itu adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Karakteristiknya itu terletak di pusat sel yang disebut nukleus, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, yang dijelaskan tadi memang betul ya, itu pengertian kromosom pada umumnya ya. Jadi memang semua makhluk hidup itu pasti memiliki kromosom. Yang mana kromosom ini tuh seperti benang-benang yang kayak terpilin dengan rapi ya, yang mana di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan dari DNA. Namun bagaimana dengan kondisi pada bakteri kromosomnya ya, di mana kromosom ini juga menjadi bagian dari faktor genetik internal ya, yang mempengaruhi kuat dalam sifat-sifat genetik dari bakteri itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang perlu dipahami adalah, karena pada prinsipnya sih sama ya, semua makhluk hidup itu kromosom itu sangat menentukan sifat-sifat bakteri ya. Artinya di mana di dalam tubuh makhluk hidup akan ada proses yang namanya pengkodean. Jadi pengkodean genetik yang nantinya akan dimunculkan itu yang membawa adalah gen. Jadi istilahnya kita nggak akan bisa masuk ke logika ya, atau bisa dikatakan kayak mana caranya. Tapi memang itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, di mana sel-sel tubuh kita ini bisa menerjemahkan itu semua apa yang dimaksud oleh apa yang dimaksud dengan informasi yang diberikan. Jadi istilahnya ketika tubuh kita ini memiliki sifat misalkan secara genotipnya adalah berkulit putih, bagaimana caranya nanti ketika memberikan sifat kepada keturunannya itu ada faktor putih yang turun. Ya meskipun nanti ada perpaduan antara partnernya yang itu juga menjadi bagian dari induknya. Nah itu ya kalau yang kaitannya dengan manusia. Tapi kalau pada bakteri kan mutlak ya, ditentukan oleh satu bakteri itu sendiri karena memang tidak ada lawannya gitu ya. Nah, gen itu terdapat di dalam kromosom. Nah, makanya ketika berbicara masalah gen itu kita tidak akan lepas dari kromosom itu sendiri ya. Jadi kromosom itu seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di materi morfologi bakteri ya. Jadi kalau ini adalah contoh bakteri yang berbentuk basil ya. Jadi kromosom itu yang ada di tengah ini. Yang bentuknya ngeruwel-ngeruwel seperti benang. Ini adalah kromosom. Yang mana kromosom ini ada di dalam nukleus ya. Nukleoid, karena kalau bakteri kan nggak punya nukleus ya, karena intinya kan belum membentuk inti yang sebenarnya, bahkan lebih sederhana ya, jadi tidak ada membran sel intinya, atau belum membentuk inti sel yang sesungguhnya, atau disebut sebagai nukleoid gitu ya. Nah ini adalah tempat di mana kromosom itu berada, ya, ada di bagian tengah dari sel itu sendiri, ya. Nah, kemudian
kromosom, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau ditanya ya, sebetulnya kromosom pada bakteri itu bentuknya seperti apa sih gitu ya. Jadi memang berbeda dengan kromosomnya manusia. Kalau kromosom pada pada bakteri ya dari segi ukurannya pun juga berbeda ya. Jadi sifatnya pun juga berbeda. Gen itu kan di dalamnya ada molekul DNA. Nah, itu DNA-nya itu sifatnya tunggal. Bentuknya sirkuler atau melingkar ya. Kemudian dia tersusun sekitar 4 juta kilo base ya. Jadi pasang basa ya dari DNA. Yang ini bisa dikatakan jumlahnya jauh lebih kecil, sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan kromosomnya makhluk hidup yang lain yang sifatnya lebih sempurna. Nah, kemudian untuk nukleoid itu sendiri ya yang ada di dalam tengah atau di dalam tengah dari sel ya, itu berisi gen yang memang penting sekali untuk pertumbuhan bakteri. Kenapa? Karena ada kromosom lain ya yang memang letaknya tidak di nukleoid. Ya, itu nanti akan kita bahas ya. Jadi kromosom pada bakteri itu jenisnya nggak cuma satu ya, tapi ada beberapa jenis kromosom yang memang itu menjadi penentu untuk pertumbuhan dan penentu dari reproduksi ya atau pertahanan diri terhadap lingkungan kalau kondisinya tidak bagus atau tidak baik gitu ya. Kemudian, nah ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Setelah kita tahu apa itu kromosom, kemudian letaknya di mana, ini khususnya pada bakteri ya. Lalu pertanyaannya, apa itu gen? Dan bagaimana karakteristik gen bakteri? Oke, silahkan. Siapa di sini yang akan memberikan jawaban ya untuk pertanyaan selanjutnya? Di sini yang sudah raise hand di atas nama Intan Almasya ada? Ada, Bu. Ya, silakan Intan. Gen yaitu unit dasar pewarisan dalam organisme hidup. Gen adalah segmen dari DNA, asam deoksiribonukleat, yang berisi instruksi untuk membuat molekul tertentu, biasanya protein. Karakteristik gen bakteri memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari gen pada organisme eukariotik, contohnya seperti manusia, tumbuhan, dan jamur. Di sini ada beberapa karakteristik gen bakteri. Yang pertama yaitu struktur DNA, yang kedua operon, yang ketiga plasmid, keempat transkripsi dan translasi, kelima absensia introns, dan keenam reproduksi. Cukup, Bu. Baik, satu lagi saya persilakan. Di sini ada Valen. Valen mau menjawab? Iya, Bu. Ya, silakan. Silakan Valen. Iya, Bu. Gen membawa segmen-segmen DNA, mengandung urutan pasangan basa nitrogen tertentu dan akan menentukan pola sintesis asam-asam amino, yang selanjutnya membentuk protein ribosom. Secara fungsional, kromosom terbagi atas segmen-segmen setiap segmen menentukan sekuen asam amino yang selanjutnya akan membentuk struktur polipeptida yaitu protein. Cukup? Oke, baik. Iya, Bu, cukup, Bu. Ya.
Jadi tadi kan masih ada kaitannya dengan sebelumnya ya, mengenai kromosom, bahwasanya sudah disebutkan bahwasanya kromosom itu menjadi bagian penting ya dalam penentuan sifat dari suatu makhluk hidup ya. Dalam hal ini adalah bakteri. Nah, secara fungsionalnya, jadi kromosom itu kan bentuknya memang dia apa ya, kayak seperti benang-benang yang terkumpul jadi satu ya. Nah, itu kalau diurai itu seperti ini ya. Jadi dia bentuknya itu berpilin gitu ya bahasanya itu. Nah, ini kromosom ini kalau di zoom lagi ya atau dilihat di bagian yang terkecil lagi, itu bentuknya dia perbagian-perbagian atau yang kita kenal sebagai tersegmen-segmen ya. Di mana setiap segmen itu menentukan sekuen atau rantai ya dari asam amino. Yang selanjutnya nanti akan membentuk struktur polipeptida dan akhirnya muncullah protein. Karena sebetulnya di dalam tubuh kita ini sangat tidak mungkin tidak ada protein seharusnya ya, karena memang protein ini menjadi bagian penting ya dalam kebutuhan utama makhluk hidup. Segala apapun yang berkenaan dengan metabolisme tubuh itu tidak akan mungkin terlepas dari protein. Namun bagaimana asal mula protein ini terbentuk kalau tidak ada kromosom, kalau tidak ada DNA, karena semuanya berawal dari proses yang disebut sebagai sintesa protein. Ya. Namun dalam hal ini ya yang perlu kita pahami terlebih dahulu, sekuen dari asam amino ya. Jadi asam amino ini yang nantinya akan terbentuk menjadi protein itu sebelumnya ditentukan atau dimunculkan itu karena adanya DNA. Nah, inilah yang disebut sebagai gen. Nah, oleh karena itu gen itu sangat bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat dari sel induknya kepada anaknya. Ya, ini untuk berlaku semua makhluk hidup ya, entah itu yang mikroseluler atau yang makro. Jadi istilahnya tidak pandang bulu ya, karakteristik dari sintesa protein ini wajib ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, gen ini membawa segmen-segmen DNA yang mana setiap segmen itu akan mengandung atau akan berisi urutan pasangan basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini menjadi komponen dalam DNA ya. Jadi ada adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin, itu adalah bagian dari DNA. Yang itu juga akan menentukan pola sintesis asam-asam amino itu seperti apa susunannya, yang itu nanti akan menentukan protein apa yang akan dihasilkan. Nah, tentunya setelah protein itu terbentuk, baru protein bisa digunakan untuk kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan reproduksi, karena memang protein ini terlibat dalam proses mensintesis enzim tertentu yang itu sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Ya, jadi sangat tidak mungkin tubuh kita ini tidak ada protein. Ya, karena memang protein menjadi kebutuhan yang utama juga ya, selain karbohidrat. Jadi ada karbohidrat, lemak, protein itu menjadi kebutuhan yang utama. Jadi memang tidak mungkin tidak ada. Namun keberadaan protein juga tidak akan ada kalau tidak ada asam amino. Nah, asam amino juga tidak akan terbentuk kalau tidak ada DNA. Nah, ini kan saling estafet ya. Jadi memang kita tidak bisa hanya mengandalkan satu hal saja karena semuanya itu saling istilahnya saling terlibat ya. Ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Ini yang berkenaan dengan gen bakteri. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas ada kromosom ya di dalam tubuh bakteri, dan saya sudah menyinggung bahwasanya kromosom itu pada bakteri jumlahnya tidak cuma satu ya, ada beberapa. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang mengarah ke pengantar itu tadi ya. Apa itu plasmid pada bakteri? Dan apakah makhluk hidup yang memiliki plasmid itu hanya bakteri? Nah, itu pertanyaannya kedua ya. Dan jenisnya apa saja kalau memang bakteri itu memiliki plasmid? Silakan siapa yang akan menjawab di sini yang sudah raise hand. Ada Reni Ayunita, ada? Ada, Bu. Silakan Reni.
Silakan Temi. Oke, kalau enggak diganti. Tri Rastutiani ada? Ibu lagi jawab. Loh, kok nggak dengar suaranya? Iya, tadi kepencet, Bu. Oh, ya udah silakan. Plasmid pada bakteri yaitu materi genetik di luar kromosom atau ekstra kromosomal tersebar luas dalam populasi bakteri. Terdiri dari beberapa 100 kbp, beratnya kurang lebih 1-3% dari kromosom bakteri. Berada bebas dalam sitoplasma bakteri. Kadang-kadang dapat bersatu dengan kromosom bakteri. Dapat berpindah dan dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain. Jumlahnya dapat mencapai 30 atau dapat bertambah karena mutasi. Cukup? Macam-macam plasmidnya itu jenis-jenisnya ada 2, Ibu. Yang pertama itu plasmid pili F, itu mengkode gen yang berfungsi sebagai gen untuk proses konjugasi yang kemudian dikenal sebagai gen seks pilus. Yang kedua itu plasmid R, mengatur resistensi terhadap antibiotik, yaitu penularan resistensi antibiotik oleh plasmid pada umumnya melalui konjugasi. Akibatnya suatu populasi bakteri dengan cepat menjadi resisten. Penularan dapat terjadi di antara bakteri dari satu spesies, berbeda spesies maupun berbeda genus, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, tadi sudah disinggung di awal ya, bahwasannya bakteri ini unik ya. Kalau kita ini kan jenis kromosomnya 1 ya. Artinya memang ada di dalam nukleus. Tapi kalau bakteri ini ada yang disebut dengan plasmid. Ini juga materi genetik ya, tapi memang peruntukannya tidak seperti kromosom ya untuk pure pertumbuhan dari bakteri, tetapi lebih ke yang lain ya. Letaknya pun juga berbeda. Kalau kromosom itu kan letaknya di nukleus, nukleoid ya, ada di tengah ini ya. Tapi kalau plasmid itu di luarnya ya, tidak jadi satu dengan kromosom yang berbentuk sirkuler ini ya. Nah, kemudian untuk dari segi strukturnya ya, dibandingkan dengan kromosom bakteri yang utama, ukurannya jauh lebih kecil ya. Tapi walaupun kecil, dia memiliki manfaat yang bisa membantu ya dalam proses kelangsungan hidupnya gitu. Karena ini penting sekali ketika si bakteri ini mendapat kondisi lingkungan yang tidak baik. Ya. Jadi respon dari mikrobanya atau bakterinya itu akhirnya bisa menggunakan peran dari plasmid ya, terutama ketika ada ancaman antibiotik ya, atau misalkan kondisi di mana lingkungannya sudah terbatas untuk nutrisinya, maka plasmid inilah yang nantinya akan berperan gitu ya. Kan kalau untuk yang kromosom itu memang fungsinya memang untuk pertumbuhan gitu ya, sedangkan kalau untuk plasmid tidak. Ada 2 jenis ya, tadi sudah disebutkan ya. Ada plasmid pili F dan plasmid R yang dimiliki oleh bakteri. Ini bukan untuk pertumbuhan kedua-duanya. Yang plasmid pili F ini dia akan berperan mengkode gen yang nantinya gen tersebut itu terlibat dalam proses reproduksi, yakni dalam jenis reproduksi seksual yaitu konjugasi. Ya, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Sedangkan kalau yang plasmid R ini bukan untuk reproduksi, tapi lebih kepada pertahanan diri terhadap lingkungannya. Yang itu biasanya disebabkan karena adanya antibiotik atau zat-zat yang mengancam untuk pertumbuhannya. Maka yang membuat resisten itu ya plasmid R ini, yang akhirnya membuat lebih bisa bertahan ya terhadap lingkungan yang tidak sesuai itu tadi ya. Nah, kemudian ada istilah resistensi terhadap antibiotik ini bisa juga memberikan faktor genetiknya ke bakteri yang lain.
ya melalui proses konjugasi. Sehingga bakteri yang lain itu bisa mendapatkan transfer genetik dari bakteri yang sudah resisten tadi. Makanya ini sangat-sangat berbahaya. Ketika dalam satu jenis bakteri ada yang istilahnya apa ya, tidak tuntas ya dalam pemberian antibiotiknya, kan dia jadi kebal tuh ya. Akhirnya tubuhnya bisa beradaptasi sehingga tidak peka lagi dengan pemberian antibiotik tersebut. Nah, ketika dia melakukan konjugasi dengan bakteri yang lain, maka bakteri yang lain itu juga akan mempunyai sifat yang sama dengan bakteri yang sudah resisten tadi. Makanya memang hasil yang mencengangkan ya, artinya untuk sekarang ini bakteri-bakteri yang menginfeksi manusia maupun hewan itu sudah tidak peka lagi dengan bakteri yang dengan antibiotik yang pertama kali ditemukan, yakni penisilin ya. Jadi ini menjadi bukti bahwasanya sudah banyak bakteri yang sudah resisten ya. Ya semoga saja tidak ada yang melanggar ya, atau tidak ada yang membuat resisten lebih lanjut lagi, karena yang dirugikan tidak hanya kita tapi juga orang lain. Karena dengan begitu kan akan memberikan peluang untuk bakteri itu menyebarkan sifat-sifatnya itu ke bakteri-bakteri yang lain. Bahkan ini tidak hanya dalam satu spesies, bahkan berbeda spesies pun itu juga bisa terjadi. Nah inilah bahayanya. Nggak kebayang juga kalau seandainya tak ada satupun jenis antibiotik yang mampu membunuh bakteri. Nah ini ngeri sekali nih ya. Artinya memang harus ada upaya dari kita ya bagaimana agar bakteri ini tidak mengalami resisten ya terhadap antibiotik. Oke, kita sudah mulai mengkerucut lagi. Tadi berbicara mengenai kromosom, mengenai plasmid, dan sekarang kita berbicara terkait di dalamnya kromosom. Tadi saya sudah menyebutkan kalau di dalamnya kromosom itu ada DNA. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu DNA dan bagaimana karakteristiknya? Silakan di sini yang mau menjawab. Yang raise hand ini hanya 2 nih yang raise hand. Ada, oke. Ada Tri Rastutiani, ada? Ada, Bu. Mau menjawab? Mau, Bu. Sekali lagi. Silakan. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. DNA tersusun dari 2 deoksiribos atau gula pentos membentuk tulang punggung yang mana dihubungkan oleh fosfat dan 4 basa heterosiklik, guanin dan adenin atau purin, timin dan sitosin atau pirimidin. Adenin A berpasangan dengan timin T, guanin G berpasangan dengan sitosin C. Cukup, Bu. Oke, baik. Kita mempelajari memang yang bukan sesuatu yang bisa dilihat. Memang agak lebih rumit ya dibandingkan kita mempelajari yang bisa kita lihat. Tapi ini sesuatu yang memang harus kita terima bersama-sama ya. Bagaimanapun kita harus mempelajari sesuatu hal yang memang tidak bisa langsung kita lihat ya. Tapi bukan berarti sulit, karena memang sebetulnya ini semua sudah ada yang menyusun teorinya, sudah ada yang membuktikan. Artinya memang kita tugasnya hanya membaca saja, memahami setiap penjelasan-penjelasan yang memang itu masuk ke dalam capaian pembelajaran ya dalam mata kuliah. Nah, kembali ke DNA. Semua makhluk hidup itu mempunyai DNA. Ya. Tapi dalam hal ini tergantung makhluk hidupnya. Kalau pada manusia lebih kompleks ya. Jadi selain memiliki DNA juga ada RNA. Dua-duanya ada ya. Makanya lebih ribet itu mempelajari sintesis protein pada manusia. Itu ribet banget ya. Jadi ribetnya itu karena prosesnya sangat complicated ya, sangat benar-benar panjang gitu ya. Tapi kalau untuk bakteri sebenarnya sesuatu yang mudah mempelajarinya. Nah, kemudian tentunya untuk bakteri kenapa berbeda dan lebih mudah? Karena bakteri ini berbeda juga dengan manusia.
Pembelahannya pun terjadi hanya biner. Sedangkan kalau manusia itu ada mitosis, ada meiosis, yang tentunya semua itu membutuhkan proses yang lebih jelimet ya, atau lebih panjang. Oke, kembali ke DNA ya. Tapi secara karakteristiknya sama ya, karena memang ini dalam satu bentukan yang sama, satu jenis yang sama. DNA itu bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Di mana tempat penyimpanan ini tuh kan sifatnya dia sebagai saving ya, sebagai tempat untuk di mana materi genetik atau sifat-sifat itu terkumpul. Nah, tadi saya menyampaikan bahwasanya memang kalau untuk bakteri ini karena sifatnya dia tidak eukariot ya, dia prokariot, karakteristik selnya itu sifatnya dia lebih sederhana, maka tempat untuk menyimpan gennya ini tuh gampang sekali mengalami perubahan. Labil ya dibandingkan dengan sel-sel multiseluler yang uniseluler itu jauh lebih labil sehingga akan lebih mudah mengalami mutasi ya. Nah, selain sebagai fungsinya sebagai tempat informasi genetik ya, itu nanti ada tahap-tahapan yang memang dilibatkan ya dalam proses sintesa protein begitu ya. Nah, secara karakteristik umumnya bahwasanya DNA itu terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, ini yang ada di gambar ya. Ini adalah sel bakteri tadi, di mana di dalamnya kan ada kromosom ya. Nah, ketika kromosomnya diurai keluar, itu seperti bentuk tali yang melingkar-lingkar atau benang yang melingkar-lingkar seperti ini. Ya, nah kemudian setiap bagian ini tersegmen-segmen. Tadi yang disebutkan di awal tadi, kromosom itu kan tersegmen-segmen ya. Dan tersegmen-segmen itu terdiri dari DNA. Nah, DNA ini kalau diurai lagi ya secara komposisinya, ini ada bagian struktur kimia gula deoksiribosa yang berwarna biru. Ya, kemudian di bagian tengahnya ini adalah basa nitrogennya. Kemudian ada gugus fosfat. Jadi ada 3 komponen utama penyusun DNA ya, gula deoksiribosa, basa nitrogen dan gugus fosfat. Nah, antara satu DNA dengan DNA yang lain itu akan memberikan sifat-sifat gitu ya. Nanti akan membentuk dalam satu kode gitu ya. Jadi bukan satu DNA satu kode, bukan ya. Jadi ada beberapa DNA yang nantinya akan membentuk kode. Nah, kita berbicara masalah basa nitrogen ya. Basa nitrogen ini nggak cuma satu jenisnya. Ada 4 ya. Ada guanin dan adenin, ini bisa dikelompokkan ke dalam golongan purin ya. Ada timin dan sitosin, ini dikelompokkan ke dalam pirimidin. Nah, ketika kalian lihat setiap satu rangkai ya, itu pasti basa nitrogennya itu berpasangan ya. Nah, ketika berpasangan ini tidak boleh pasangannya itu tertukar. Jadi untuk pasangannya ya di mana basa adenin itu akan selalu berpasangan dengan timin. Guanin akan berpasangan dengan sitosin. Ya. Jadi C dengan G ya. Kemudian A dengan T atau T dengan A, boleh kebaliknya. Tapi nggak boleh silang A dengan C, itu nggak boleh. Kalau sampai terjadi hal demikian, ini akan mengalami proses perubahan sifat ya atau mengalami mutasi. Nah, walaupun mutasi itu bentuknya bermacam-macam ya, yang karakteristiknya bisa berbeda-beda antara satu jenis mutasi dengan mutasi yang lain. Nah, kemudian kalau dilihat lagi ya, bahwasanya ketika DNA itu bentuknya berpilin seperti ini, tadi kan ada istilah membentuk tulang punggung ya. Jadi gula pentosa yang ada di pinggir ini sebetulnya kalau bahasa kita enaknya seperti pegangan tangga ya. Jadi ini pegangan tangga seperti kita naik tangga itu, ini pegangan tangganya, ini anak tangganya. Jadi anak tangganya itu berupa pasangan-pasangan basa nitrogen. Sedangkan untuk yang pegangannya ini adalah gula pentosa atau 2-deoksiribosa gitu ya.
Oke, itu sekilas ya, karena kalau berbicara DNA ini tidak cukup satu slide ya, bahkan satu materi pun belum tentu cukup gitu ya. Tapi paling tidak di sini kalian memahami secara singkat saja ya, memang kaitannya dengan materi genetik pada bakteri. Oke, selanjutnya, nah ini sudah mulai ke arah bagaimana gen itu bisa memberikan informasi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya di dalam tubuh makhluk hidup itu nggak ada tulisan kayak ada di mata kita saat ini, kelihatan A, ada adenin, guanin itu nggak ada. Nah, bagaimana caranya tubuh kita bisa membaca dan menerjemahkan ya? Ya selain harus ada komunikasi itu tadi ya. Jadi harus bisa nih mengerti maunya tubuh kita itu apa. Yang diminta itu protein apa, itu harus jelas ya. Jadi kalau tidak sesuai pesanan ngamuk-ngamuk nanti. Kita aja kalau pesen di resto ya atau di warung gitu ya, warung makan, kita mintanya tempe dikasihnya kerupuk, atau kita minta ayam dikasihnya tempe ya, itu kalau kondisi kita lagi nggak enak kan pasti kesel ya, artinya tidak sesuai dengan orderan gitu. Nah sama di dalam tubuh kita bagaimana caranya, nah ini butuh yang namanya kode genetik ya, yang ngerti kode hanya tubuh kita aja nggak ngerti ya. Kode genetik yang memang itu secara alami ada di dalam tubuh kita yang nantinya bisa untuk diterjemahkan. Oke, sekarang siapa yang akan memberikan penjelasan berkenaan dengan apa itu kode genetik yang kaitannya pada gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Gak usah semua dibaca ya, paling enggak ada 1-2 saja itu maksudnya apa. Silakan siapa yang akan menjawab di sini? Yang sudah raise hand, silakan. Siapa ini raise hand nih? 1. Rina ya? Iya, Bu. Oke. Rina mau menjawab? Mau, Bu. Oke, silakan Rina. Kode genetik atau disebut kodon adalah deret nukleotoida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotoida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Kode genetik disebut kodon atau disebut kodon setiap kodon khas untuk satu jenis asam amino. Satu asam amino yang sama dapat dikode oleh lebih dari satu kodon. Misal asam amino leusin dikode oleh kodon CUU, CUC, CUA, CUG. Jika 3 kodon UAA, UAG, UGA disebut kodon kosong, yaitu kodon yang tidak mengkode asam amino apapun. Munculnya kodon ini menunjukkan bahwa akhir sintetis suatu polipeptida. Gitu, Bu. Oke, baik. Ya, benar ya yang dijawab tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya memang tubuh kita ini ya pinter ya, lebih pinter daripada kita sebetulnya karena sudah disetting mengerti ya apa yang dimaksud dengan informasi-informasi dibawa oleh gen kita gitu ya atau DNA. Jadi untuk kode genetik itu disebut juga sebagai kodon ya. Jadi ya inilah susunan-susunan bahasa seperti ini yang nantinya akan memberikan informasi yang nanti kita bisa menerjemahkan. Di mana setiap satu asam amino itu ya itu dapat dikode lebih dari satu kodon ya. Tadi sudah disebutkan ya, misalkan asam amino leusin. Leusin ini bisa dibentuk dari kodon CUU ya. C itu sitosin, urasil ya. Sitosin, urasil, sitosin. Nah, ini sama-sama bisa membentuk leusin. Ya, jadi beginilah cara tubuh kita untuk menerjemahkan setiap kodon yang diberikan gitu ya. Jadi kalau ada salah pasang ya itu berarti akan tidak sesuai protein yang dihasilkan gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan instruksinya apa. Jangan sampai salah memberikan instruksi. Mintanya leusin.
Tapi yang dimunculkan GUU yang nggak nyambung. Ketika mintanya leusin, ya harusnya leusin inilah yang muncul. Berarti kan aman ya. Tapi kalau sampai GUU yang muncul, ini bukan leusin yang muncul, tapi valin atau asam amino yang lain. Mending kalau mutasinya atau terjadi kesalahannya itu masih bisa membentuk asam amino walaupun jenis lain. Tapi yang sering terjadi itu acak ya, jadi tidak terbentuk sama sekali. Jadi di dalam tubuh kita akan kehilangan protein tersebut. Nah ini kan berbahaya ya. Jadi apa istilahnya kita tidak bisa melakukan proses metabolisme secara normal karena kita kehilangan satu asam amino saja yang nantinya akan membentuk protein gitu ya. Oke, itu ya berkenaan dengan kode genetik. Sekarang kita sudah masuk ke bagaimana tubuh si bakteri itu bisa mensintesis protein ya. Jadi dari awal mula nih dari gen, DNA, RNA yang nantinya bisa membentuk asam amino sesuai dengan kodon-kodon yang diberikan. Nah, prosesnya sudah ada di sini ya pada gambar. Siapa yang akan memberikan penjelasan berkenaan dengan sintesa protein? Disilakan ya. Yang sudah resen silakan resen. Yang belum resen. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu, silakan. Jihan hadir ya Bu. Tadi Siapa? ada pelayanan. Jihan Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Siapa ini? Fiona ya? Fiona. Iya Bu. Ya. Silakan Fiona. Ya, sintesis adalah proses di mana sel membangun protein yang merupakan komponen penting organisme hidup. Proses sintesis melibatkan interaksi kompleks banyak makromolekul. Proses sintesis protein dapat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu transkrip dan translasi. Transkrip adalah proses di mana urutan DNA dalam suatu gen disalin menjadi urutan RNA komplementer. Molekul RNA kemudian diangkut keluar dari nukleus dan masuk ke sitoplasma, di mana ia berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis protein. Translasi adalah proses di mana urutan RNA digunakan untuk mensintesis protein. Molekul RNA dibaca oleh ribosom yang menyusun rantai asam amino dalam urutan yang benar untuk membentuk protein. Oke. Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, benar ya. Jadi memang rangkaian dari sintesa protein itu komplit ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang bisa kita lihat pada gambar ya. Jadi di sini mana tadi gambarnya? Nah, ini ya. Jadi awal mulanya ini adalah kromosom, di mana kromosom itu kan tadi setiap segmennya itu ada gen-gen ya. Ini ada gen 1, gen 2, gen 3 dan seterusnya gitu ya. Di mana setiap gen ini kan ada DNA. Nah, sebelum dilakukan proses sintesa protein ya, di mana DNA ini yang awalnya double helix atau double ya, berpilin seperti ini harus dibuka dulu ya. Jadi masing-masing harus dilepas sehingga terbentuklah satu helai saja ya, tidak double lagi. Nah, itu adalah tahap dari transkripsi. Nah, di dalam tahap transkripsi ini tujuannya adalah setiap helai ini ya, ini nanti akan menemukan pasangan basa nitrogennya secara otomatis ya, tidak perlu kita pasangkan, secara otomatis akan terjadi di dalam tubuh kita ya. Makanya sebelumnya ini ada
beberapa jenis RNA beserta fungsinya ya. Jadi ada mRNA ini yang nantinya akan membawa informasi genetik ke ribosom ya dalam bentuk kodon untuk mengkode dari asam amino ya. Kemudian RNA ribosom ini komponen unit ribosom, dan ada transfer RNA tRNA yang nantinya ini akan mengidentifikasi asam amino ya sesuai dengan informasi genetiknya yang kemudian akan diangkut ke ribosom. Nah, ada beberapa jenis RNA tersebut. Nah, kemudian dari pasangan ini, dari satu helai DNA ini, RNA ya namanya sudahan ya, bukan DNA lagi karena sudah terpisah. Jadi akan secara otomatis terpasangkan ya. Jadi terpasangkan A ini akan berpasangan dengan U, C dengan G, C dengan G. Ya. Nah, ini yang berwarna ungu ini adalah bentuk dari kodon yang diterima informasi genetiknya. Tapi kan masih dalam bentuk UGG, ini kan nggak ngerti ini apa ini. Nah, makanya tergantung di mana dia akan memulai untuk menerjemahkan. Kalau dia mulai menerjemahkan itu di UGG, berarti UGG ini adalah pasangan, bukan pasangan ya, triplet ya, yang disebut dengan kodon. Lalu UGG ini nantinya akan ditranslasi ya, akan diterjemahkan menjadi asam amino. UGG ini berarti asam aminonya adalah jenisnya adalah TRP atau triptofan. Nah, ini adalah sudah benar asam amino yang dimaksud ya. Kemudian ada UUU ya, ini kodon juga ini. Nah, ini ketika ditranslasikan atau diterjemahkan dia akan membentuk penilalanin. Nah, apa yang terjadi kalau sampai salah pasang, ada perubahan mutasi, misalkan di sini UGU atau UAU ya, tentunya selama dia masih memiliki karakteristik protein yang sama sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai berbeda bentuk asam amino yang diminta berbeda, ternyata di dalam tubuh kita ini butuh asam amino itu ya, tentunya kita akan mengalami dampak yang tidak baik ya. Karena kita akan kekurangan asam amino tersebut di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah rangkaian ya dari proses sintesa protein secara singkatnya. Karena kalau ngomongin panjangnya nggak kelar-kelar ya. Tapi paling tidak kalian tahu prinsipnya ya dari setiap tahap yang dilakukan di dalam tubuh kita, yaitu sintesa protein. Oke, itu ya. Kemudian satu lagi mungkin saya tidak bisa sampai akhir. Ini waktunya sudah mau habis ya. Nah, ini yang kita sudah mulai membahas untuk yang terakhir berkenaan dengan variasi genotip dan fenotip ya. Jadi ini sebagai pengantar saja, penutup saja ya, udah tidak ada tanya jawab lagi. Dari setiap apa yang tadi disampaikan ya, bahwasanya semua itu ada hal-hal yang berkesinambungan ya. Jadi bagaimana tubuh kita itu mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan apa yang diminta ya. Karena kalau sesuai dengan orderan itu aman, metabolismenya akan berjalan dengan baik. Yang berbahaya itu kalau tidak sesuai dengan orderan, yang diminta apa jadinya apa. Ini pun juga bisa berlaku pada bakteri, terlebih bakteri yang memang tidak ada kemampuan membaca kesalahan dalam proses sintesa protein ya. Jadi kalau salah ya udah dibiarin aja, artinya nggak ada upaya untuk memperbaiki, artinya itu memberikan peluang untuk tubuh bakteri itu berubah sifat gitu ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya kalau kaitannya dengan pertahanan terhadap antibiotik. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang membuat perubahan genetik dalam tubuh bakteri ya, yang itu bisa dikatakan sementara ya, atau bisa kembali lagi ke awalnya. Jadi kalau pada manusia itu kan sebetulnya tergantung dari sifat asli ya, artinya walaupun kita berada di tempat yang panas, yang mungkin kulit kita hitam gitu ya, tapi kalau aslinya kita warnanya putih ya, nanti dalam kondisi tertentu kita akan kembali ke asal kita. Tapi berbeda kalau semisal kita bukan kita lah ya, si orang lain gitu ya, si A gitu ya, melakukan perubahan terhadap tubuhnya. Misalkan hidungnya yang awalnya mancung ke dalam jadi mancung keluar gitu ya. Nah,
pasti mikirnya anak-anaknya nanti mancung semua gitu, tapi ternyata kok enggak. Nah, karena nggak bisa dibohongi. Nah, itu yang nggak akan bisa menipu ya. Artinya faktor keturunan itu akan menjadi penentu. Kalau memang gennya itu memang jenis hidungnya tidak mancung, ya otomatis tidak akan memberikan sifat mancung kepada anaknya. Karena memang sifat mancung itu hilang sementara yang terjadi di dalam tubuhnya orang tersebut itu saja, tapi tidak sampai ke transfer ke generasi berikutnya, itu ya. Nah, dalam hal ini bakteri itu membawa banyak informasi genetik ya, dan tentunya ini akan berpengaruh, bukan berpengaruh ya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, tentunya dalam hal ini banyak faktor-faktor ya yang bisa membuat bakteri itu bisa berubah gitu ya. Yang memang dalam hal ini perlu kita pahami faktor-faktor itu apa saja. Nah, bisa dilihat dari segi fenotipnya, dari genotipnya ya. Jadi kalau misalkan fenotip itu yang bisa secara lingkungan ya, perubahannya bisa diamati dari morfologi tubuhnya ya. Kemudian secara genotipnya itu tadi yang bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain gitu ya. Dan bahkan kalau mutasi itu pun berbahayanya bisa diteruskan ke bakteri yang lain, bahkan bukan yang satu spesies. Nah, itu yang berbahaya ya. Oke, ada istilah mutasi ya. Jadi tadi sudah disinggung juga ya, bahkan disebut beberapa kali mengenai mutasi ya. Jadi mutasi itu ya sebetulnya bisa diartikan adanya suatu perubahan sekuen dari nukleotida dari gen ya. Susunan DNA-nya berubah ya. Sehingga dapat menyebabkan perubahan morfologi dan biokimiawi di dalam tubuh dari bakteri tersebut ya. Nah, ada beberapa jenis mutasi yang memang bisa terjadi di dalam tubuh ya, yang itu berpengaruh dengan DNA. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai mutasi titik ya. Jadi mutasi titik ini ada pertukaran atau tersubstitusi ya suatu nukleotida dengan nukleotida yang lain ya. Jadi misalkan adanya golongan dari basa nitrogen purin itu dengan purin yang lain ya. Dengan satu pirimidin dengan pirimidin yang lain ya. Nah, hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam replikasi DNA. Misal nih ya, adenin dengan timin, maka diganti oleh guanin dan sitosin. Atau timin dengan A, adenin diganti dengan C dan G. Nah, tipe mutasi ini disebut sebagai mutasi transisi ya. Jadi dia tuh bisa kembali ke semula gitu ya. Artinya karena masih dalam satu golongan basa nitrogen yang sama. Yang kemungkinan kalau masih dalam satu golongan basa nitrogen yang sama, itu asam amino yang dibentuk itu masih sama walaupun susunan kodonnya berbeda ya. Yang kedua itu ada mutasi pergeseran rangka ya. Kalau mutasi pergeseran rangka ini itu ya lumayan agak berat ya, karena dia tidak bisa kembali ke semula seperti yang awal tadi. Jadi itu ada kerusakan kerangka dasar dari DNA ya. Itu ada tiga jenis ya. Jadi ada delesi, ada inversi ya, kemudian ada insersi ya, delesi, inversi dan insersi. Tapi tipe-tipe ini agak sulit untuk kembali ke sifat aslinya. Biasanya sih menetap ya, karena memang sulit untuk dihasilkan jenis asam amino yang sama ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa dibaca sendiri ya untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya karena ini menjadi poin penting ya dalam sesi tanya jawab dan diskusi kita setiap Zoom. Karena itulah setiap materi diberikan ya harapannya mahasiswa bisa membaca karena itu
membaca dan menyimak ya, karena itu satu-satunya bisa menjelaskan secara detail ya setiap materi dari awal sampai akhir gitu. Jadi sesi Zoom kita gunakan untuk mereview saja ya. Jadi tidak mengulang-ulang lagi, nanti selebihnya silakan diulang secara mandiri ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Sampai sini ada pertanyaan, disilakan. Bu Kiki, maaf, Tiara hadir, Bu. Oke. Oh ya, saya mau cross check lagi ya sebentar. Tadi yang saya tulis apa ya, saya panggil sekali lagi karena kita mau penutupan untuk kuliah hari ini. Yang saya masih alfa tadi atas nama Delina. Delina ada? Tidak ada. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Tiara? Hadir, Bu. Oke. Ya, itu ya. Yang tidak ya, bukan belum karena sudah habis. Yang tidak hadir di sini atas nama Delina saja. Yang lain saya katakan hadir ya. Oke. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atau mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, saya mau menyampaikan kalau ini sudah pertemuan yang ke-6, kemudian 2 pertemuan lagi, itu kita akan melaksanakan UTS ya, tepat di pertemuan yang ke-9. Itu berarti di tanggal 27 November sampai 2 Desember. Ya. Jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Materinya itu dari materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Kemudian mungkin ini tambahan saja ya di luar dari perkuliahan, karena syarat dari UTS itu harus sudah dinyatakan clear dari segi syarat administrasi. Jadi silakan diselesaikan ya sebelum jadwal UTS. Jadi kalau misal nih, ini yang paling sering banget terjadi ya, semoga tidak terulang di angkatan 2023. Jadi kan nama-nama mahasiswa yang sudah dinyatakan bisa mengikuti UTS itu kan diberikan ke dosen 1 hari paling tidak sebelum hari H. Jadi kalau ujiannya dari Selasa gitu ya, itu Senin itu sudah diberikan ke dosennya siapa-siapa aja yang bisa ikut ujian atau tidak. Nah, dilalahnya mahasiswa tersebut bayaran di hari Selasa misalkan. Nah, hari itu juga dia minta ujian. Nah, kan ini sangat sulit. Sedangkan waktunya sangat mepet. Gitu. Lah Bu, kalau seandainya memang ada hal seperti itu, gimana caranya? Ya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi mungkin pada hari itu belum bisa mengikuti ujian. Walaupun mungkin penyelesaiannya pada saat itu. Karena semuanya butuh waktu ya. Untuk ngeceknya, untuk membuka aksesnya, dan lain-lain. Itu tidak bisa mendadak juga. Gitu. Jadi mungkin akan terhitung tidak mengikuti UTS karena belum menyelesaikan administrasi. Dan nanti pun ya tetap kami sediakan untuk sesi susulan, tapi tentunya susulan ini diberikan masa durasi ya. Kalau dosennya ngasih 2 minggu ya hanya 2 minggu saja waktunya untuk minta susulan. Tapi kalau lebih dari 2 minggu ya sudah dianggap tidak minta susulan. Nah, tentunya susulan ini berbeda dengan jadwal UTS yang normalnya. Ya. Jadi jangan menunggu jadwal dari akademik. Silakan mahasiswa mengkomunikasikan langsung dengan dosennya kapan saya bisa mengikuti susulan UTS. Tapi dengan catatan sudah dinyatakan sesuai ya atau memenuhi syarat untuk UTS. Ya. Nah, ini semoga dapat dipahami. Oke, mungkin serasa cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini ya. Terima kasih. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.